boleh. Salam. Di sini kelompok kami sedang berada di rumahnya Mas Rifat. Di sini kami mau mewawancarai. Di sini untuk apa? CV apa? Usaha sama ini. CV 3 pilar, Mas. Langsung aja pertanyaan, Mas. Iya, silakan. Untuk yang pertama ini, Mas, visi dan misi. Apa yang bisa diterapkan dalam kayak apa ya? Di sini ada visi misinya kayak? Ada, Mas. Untuk visinya sendiri itu apa? Untuk visinya sendiri saya menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang baik dan terdepan dalam menyediakan kebutuhan pokok terutama di bidang sembako terutama. Dan untuk Visinya sendiri sih saya itu yang penting itu menjaga hubungan baik antara konsumen ke pelanggan ya, Mas. Dan menyediakan barang yang berkualitas sendiri itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah karyawan di situ yang bekerja itu harus memiliki skill tertentu? Kalau skill sih nggak terlalu diperhatikan ya, Mas. Yang penting dia itu giat bekerja, bisa diajak bekerja sama dan bertanggung jawab atas kerjanya tersebut. Untuk contoh pelatihan yang diterapkan pada CV-nya Mas Rifat itu apa aja? Untuk pelatihan karyawan ya, Mas, kita itu tidak ada pelatihan yang seperti di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill tertentu untuk karyawannya. Ya mungkin pelatihan ya kecil-kecilan saja, mungkin dibimbing oleh karyawan yang senior dan misalnya ada karyawan baru gitu, Mas. Cara menimbang telur itu bagaimana, cara menata telur yang benar itu bagaimana, dan kemudian cara membedakan mana yang bagus dan mana yang baik dari produk tersebut itu bagaimana, gitu aja. Program pelatihan untuk karyawan, program pelatihan apa yang akan cocok untuk diberikan? Program pelatihan, Mas, untuk yang cocok untuk karyawan saya itu terutama di bidang kayak di gudang namanya stapel. Kan kalau di gudang itu biasanya kan menata barang itu kan langsung datang, dibongkar dari truk, masuk barang kan langsung ditaruh ya. Itu harus pandai sih menghitungnya. Itu di sini misalnya ada berapa baris, ada 9, kesananya nanti ada berapa, ada 12, itu harus cekatan sih menghitungnya berapa, dan tidak boleh salah, Mas, ya. Karena nanti kalau masuk ke data salah kan juga bahaya nanti itu. Isinya jauh juga nih. Yang penting itu di tempat saya yang pertama itu pelatihan itu menghitung dari stapel, kemudian bobot timbangan juga, itu yang penting. Karena kalau salah sedikit sudah konsumen langsung komplain, Mas, masalah timbangan ini. Apalagi bidang telur gini kan setiap telur itu memiliki bobot yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Telur-telur tiap butir itu bobotnya berbeda-beda dan tidak mungkin sama. Akhirnya kan karyawan ini harus hafal gitu, harus teliti juga. Kalau nggak itu nanti salah semua gitu. Yang ini telurnya bobotnya sekian, berarti nanti per butirnya itu isinya itu pasti ketemunya 16 butir. Kalau yang ini agak kecil pasti nanti ketemunya agak lebih banyak butirannya gitu. Misalnya 1 kilo isinya ada 18 atau 19 butir. Ini masuk tergolong telur yang sebelah kecil ini sisihkan ke sini gitu nanti, Mas. Terkait kayak keluhan dari customer tadi, Ya. Mas. Nah, gimana caranya karyawan itu meminimalisir keluhan dari pelanggan? Ya, untuk meminimalisir sendiri sih untuk sementara ini sebelum kita distribusikan ke konsumen-konsumen kita ya, kita itu selalu mengecek ulang barang yang akan didistribusikan, Pak. Jadi nggak langsung saja kita langsung distribusikan yang penting cepat selesai gitu ya. Kita cek ulang kembali gitu, untuk meminimalisir hal tersebut.
pelatihan yang udah diberikan tadi itu gimana Mas hasil pelatihan tersebut? Apakah karyawan lebih baik dari sebelumnya? Apa ada yang sama aja? Apa yang Ya ada yang baik juga ada yang sama aja ya Mbak. Terkadang kalau orang yang nggak bisa seperti tadi kan gimana cara ini bobotnya, pahami bobot timbangan terus menghitung cepat gitu. Biasanya kalau nggak bisa sih saya ikut ke bagian pengiriman saja, bagian kurirnya saja, dialihkan ke bidang lain gitu Mbak. Ya, kira-kira apa strategi tersendiri dari Mas Rifat untuk meningkatkan kinerja karyawan selain menggunakan metode pelatihan? Selain menggunakan metode pelatihan sih kita menggunakan itu ya Mbak, bagaimana karyawan itu agar betah dan senang bekerja di sini gitu. Ya dengan cara memberikan bonus, kemudian memberikan liburan kemana gitu, agar karyawan itu merasa senang di sini dan merasa cinta dengan pekerjaannya tadi. Terus selain itu ada motivasi nggak Mas untuk karyawan yang bekerja di sana? Motivasi Dari sampean. motivasi dari saya ya. Iya. Kalau dari saya sendiri sih motivasinya itu ya karyawan itu mereka biasanya sih apa ya Pak namanya ya bisa Jawa ya Kak? sampai Ya kamu lek kerjamu temen ngono ya, lek kon kerjane temen ngono kon ya enak kayak kamu dhewe ngono, aku enak kon ya enak ngono. Pasti kok aku bakal ngene awakmu. Jadi nanti dia itu apa ya? Nggak pakai saya suruh bisa itu tahu loh. Saya diam saja, mereka itu langsung paham gitu. Oh ini apa yang belum saya selesaikan ini gitu. Nanti kalau sudah selesai semua kan juga mereka enak sih, bisa santai-santai, bisa ngobrol sama saya, ngobrol sama saya gitu. Dari hasil interview pada CV 3 pilar yang bergerak pada bidang distributor telur, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, CV 3 pilar melakukan pelatihan dan pengembangan dengan target peserta yaitu bisa saja karyawan yang baru saja bekerja dan juga fresh graduate yang baru saja bekerja. Hal ini termasuk kepada training needs atau kebutuhan pelatihan pada CV tersebut. Kebutuhan pelatihan yang ada di CV 3 pilar ini termasuk dalam kebutuhan pelatihan performance need, yang dimana di CV 3 pilar ini untuk minimalisir adanya keluhan pelanggan dengan cara sebelum dia mendistribusikan barangnya ke konsumen, dari pihak CV selalu melakukan pengecekan ulang barang yang akan didistribusikan. Jadi mereka tidak punya prinsip yang penting cepat selesai, tidak, namun mereka selalu melakukan pengecekan ulang agar konsumen merasa puas ketika mendapatkan barang tersebut dari CV 3 pilar. Yang selanjutnya, contoh pelatihan yang diterapkan ada OJT atau on the job training. Karena peserta pelatihan langsung diajari saat bekerja. Dan untuk yang terakhir yaitu materi pelatihan yang diberikan berdasarkan keahlian dari karyawan tersebut. Misalnya jika memang karyawan tersebut memiliki keahlian di bidang desain, maka pelatihan seputar desain. Baik, sekian wawancara dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.